Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dosen Perawat Pintar 0309. Baik, kali ini sharing session tentang uji kompetensi tidak akan membahas tentang soal-soal uji kompetensi perawat. Tapi kali ini, di sesi ini, kita akan bahas tentang tips menghadapi uji kompetensi perawat. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Oke, persiapan UKOM yang pertama. Yang pertama, pahami konsep dan jangan menghafal. Jadi, untuk beberapa soal dari uji kompetensi, dia tidak menghafal. Hanya beberapa hal yang menghafal. Yang pertama, apa yang dihafal? Yang harus dihafal adalah SP dalam asuhan keperawatan dari keperawatan jiwa. Itu wajib untuk dihafal, tapi dipahami juga. Jangan menghafal aja. Oke. SP jiwa. Yang kedua itu apa? Yang harus dihafal tapi dipahami juga, yaitu tentang etik. Etik legal, kayak gitu, norma efisien, benefisiensi, itu harus dipahami dan juga dihafal. Tapi jangan dihafal aja, tapi juga harus dipahami setiap konsepnya. Begitu juga yang lain. Kalau yang SP jiwa dan etik ini adalah harga mati yang harus kita hafal. Lalu apalagi? Lalu tentang imunisasi pada anak. Imunisasi pada anak, selain kita hafal, juga harus kita pahami. Biasanya tuh soalnya berkaitan tentang misalnya anak datang pada usia 1 tahun. Anak sudah mendapatkan imunisasi ini, dan ini. Maka pada kali ini akan diberi imunisasi apa. Jadi kita harus tahu tabel untuk imunisasinya. Imunisasi pada tiap-tiap tahun perkembangan anak. Jadi dipahami konsep dan jangan menghafal. Sama seperti kalau SOP keperawatan, dan juga yang berhubungan dengan konsep-konsep seperti triase, kayak gitu. Jadi itu jangan dihafal aja, tapi juga harus dipahami konsepnya. Oke. Lalu yang kedua adalah baca dan pahami konsep. Baca dan pahami SOP, standar operasional prosedur setiap tindakan keperawatan. Maksudnya gimana? Jadi, setiap SOP keperawatan, kompetensi perawat, mulai dari memasang infus, memasang MGT, BHD, dan lain-lain itu, yang berhubungan dengan tindakan keperawatan, kita harus paham standar operasional prosedurnya. Jadi harus berurutan. Harus sesuai dengan pada saat kita ujian OSCE. Jadi sesuai dengan standarnya. Misalnya contoh soalnya misalnya seperti ini. Pasien perawat sudah melakukan penusukan pada vena pasien dengan 45 derajat, kemudian diturunkan 10 sampai 15 derajat. Kemudian apa tindakan selanjutnya? Oke, jadi biasanya sih kalau SOP ini, kalau sudah pernah kita lakukan sama teman, sama pasien pada saat praktek klinik, kita akan bisa membayangkan dan menjawab soalnya. Seperti itu. Jadi dipahami step by step-nya untuk tindakan keperawatan ini. Oke, untuk tips lainnya yaitu yang selanjutnya, rajin bahas soal bersama teman-teman. Jadi soal dari uji kompetensi itu semuanya benar. Jawabannya adalah semuanya benar, pasti benar. Tapi yang paling benar itu adalah jawabannya. Yang paling prioritas adalah jawabannya. Jadi ketika kita menjawab soal membahas sendiri, kita akan terkelabuhi sama pemahaman kita sendiri.
Jadi kalau misalnya sama teman-teman, kita dapat logis dari beberapa teman, sehingga kita dapat menyimpulkan, oh ini jawaban untuk soal ini, seperti itu. Jadi kita harus bahasnya bersama teman-teman, jangan mandiri untuk uji kompetensi ini. Jadi untuk UKAM ini bukan nilai tertinggi, bukan mencapai nilai tertinggi. Jadi berlomba-lomba untuk dapat nilai tertinggi, tidak, tapi kompeten untuk bersama, sama-sama kompeten. Jadi tidak perlu takut, nggak mau belajar sama mereka, sama teman yang ini, sama yang teman yang itu, takutnya nanti nilainya lebih tinggi. Enggak, sama-sama belajar, sama-sama kompeten, karena tidak ada nilai yang lebih tinggi atau yang lain. Yang ada adalah statusnya lulus atau kompeten, seperti itu. Jadi sama-samalah untuk mencapai kompeten. Oke, selanjutnya adalah evaluasi diri dan belajar kembali. Sebelumnya kita ikutin dulu yang namanya tryout. Sering-sering untuk tryout. Walaupun sering membahas soal sendiri satu-satu tapi kita nggak tahu gimana menjawab soal 180 soal itu. Jadi kalau bisa sudah sering membahas 180 soal dalam 2,5 jam, jadi kita bisa memprediksi, oh aku dalam membaca soal ini terlalu lambat, sehingga pada pada jam 2 jam 30 menit aku hanya dapat membaca 100 soal gitu. Jadi sayang 80 soal lagi. Jadi gimana? Sering ikut TO. Jadi kita bisa memprediksi, oh ternyata aku lama nih dalam membahas soal nih, dalam membacanya aja lama, sehingga yang lain tidak terbaca. Padahal di 80 soal lain kemungkinan kamu bisa menjawabnya, seperti itu. Jadi apakah kamu terlalu lama dalam berpikir? Kita bisa mengevaluasi, kembali di nomor 2 ini, evaluasi diri dan belajar kembali. Jadi ketika kita sudah dapat evaluasi dari hasil TO ini, kita bisa atau belajar bersama teman-teman, kita tahu kan, oh ternyata temanku paham nih tentang yang namanya luka bakar, persentase luka bakar, atau nilai GCS. Kayaknya perlu belajar lagi lah sama dia biar lebih mengerti, atau bisa evaluasi diri, belajar sendiri, terserah kita yang mana yang lebih baik. Karena ada tipe-tipe orang yang tidak bisa belajar bersama. Ketika dia belajar bersama dia nggak masuk, tapi nggak apa-apa, diskusi aja sama, dicatat yang mana yang mau dibaca ulang ataupun dihafal, kayak gitu. Dihafal dan dipahami. Kembali lagi tadi yang nomor 1 ya. Oke, sama di nomor 2 dan nomor 3. Kita balik, lalu yang ke-6, disiplin. Maksudnya disiplin gimana? Usahakan untuk disiplin. Kalau membahas soal kali ini 5, 10, besok bahas lagi, besoknya bahas lagi, rutin. Jangan hanya hari ini ya, besok enggak, besoknya lagi enggak, besoknya iya, kayak gitu. Usahakan untuk disiplin dan usahakan untuk punya target-target. Misalnya hari ini harus bahas 10 soal. Hari ini harus bisa bahas semua tentang GCS atau semua tentang etik, semua tentang aspek jiwa, kayak gitu misalnya. Itu sudah target. Di disiplin ini harus disiplin, kayak gitu. Misalnya punya target dan harus didisiplinkan, kayak gitu. Kalau untuk yang nomor 6, habis itu apa lagi disiplin maksud di sini? Disiplin usahakan bangun sesuai dengan waktunya, jangan terlalu siang, karena kan udah selesai kuliah kan, karena udah selesai kuliah malahan bangunnya jam 12, jam 11, jangan, tetap disiplin, bangun pagi, olahraga, ya kan, kalau bagi yang muslim, sholat subuh, berdoa, ngaji, kayak gitu. Lalu, karena kita sering rutin disiplin, tidur kita juga tidak terganggu. Jadi ketika nanti uji kompetensi, kita tidak terkelabuhi dengan kebiasaan kita yang tidur lama, bangun lama, seperti itu. Jadi kemungkinan telat itu sedikit kalau kita selalu disiplin. Dan ketika kita bangun pagi, maka otak kita akan kembali lebih fresh dan apa yang kita pelajarin akan lebih masuk untuk ke otak kita dan menjawabnya akan lebih mantap lagi. Oke, nomor 7, berdoa dan minta doa sama orang tua. Pasti, ya kan?
berdoalah. Jadi berusaha tanpa berdoa itu sama aja omong kosong. Jadi tetap berusaha dan berdoa. Bagi agama Kristen tetap ke gereja, yang agama Islam sholat 5 waktu, kalau bisa ditambah apa? Sholat tahajud, sholat duha, ya kan? Biar bisa lulus uji kompetensi. Karena untuk uji kompetensi ini bukan orang yang pintar, bahkan orang pintar sekalipun bisa saja tidak lulus. Tadi kembali ke poin belajar bersama, ya kan? Jadi dia merasa aku pintar, oh jawabanku ini yang benar. Sedangkan pada saat sesi diskusi itu bisa nampak yang mana yang lebih logis, yang mana yang lebih mendekati. Biasanya orang pintar lebih identik dengan egois, merasa pintar, merasa lebih pendapat dia tuh benar. Jadi di sini salahnya. Makanya pintar bukan berarti bisa kompeten, tapi kalau rajin, lebih disiplin dalam menjawab soal, sering menjawab soal, terlatih, dia akan lulus. Pasti kompeten, seperti itu. Ada beberapa mahasiswa yang saya temuin, dia pintar, tapi tidak lulus. Ada, sedangkan ada temennya yang sangat, kalau di kelas kurang mampu, misalnya dalam mengikuti pelajaran, tapi ketika UKM dia lulus. Karena apa? Karena dia ikut rajin ikut bimbingan UKM. Kalau di kampus kami ada bimbingan uji kompetensi. Jadi yang pintar ini dia merasa lebih pintar, dia tidak mengikuti. Jadi tidak mengikuti ketika ujian, dia gagal, tidak kompeten. Sedangkan yang tidak terlalu pintar ini, dia mengikuti setiap bimbingan dari dosen, dari kami, maka pada uji kompetensi dia lulus. Itu sudah terbukti. Jadi tetap berdoa, minta doa sama orang tua, karena doa orang tua akan selalu menyertai anaknya dan pasti terkabul. Oke, lanjut yang ke-8, perdalam materi sesuai dengan blueprint. Jadi sesuai materi kayak tadi, yang paling dan pasti keluar adalah etik keperawatan, lalu tentang imunisasi, lalu tentang SP dalam asuhan keperawatan. Itu pasti keluar, sama tentang diagnosa dan masalah keperawatan. Itu pasti keluar. Jadi diperdalam tentang soal-soal blueprint ini. Bisa dicari di searching di Google, apa aja yang termasuk dalam soal vokasi ataupun nurse dalam uji kompetensi perawat. Oke, yang paling penting adalah jaga kesehatan dan jangan stres. Stres dapat membuat mood kita tidak baik. Stres dapat membuat kita butuh healing, ya kan? TikTokan dulu katanya. Atau butuh healing, YouTubean dulu atau yang lain. Atau jalan-jalan dulu, menghilangkan stres katanya. Karena keseringan merasa stres, tiap hari healing, tiap hari ke mall, tiap hari tidak ingat belajar, disiplin dan targetnya kurang, maka akan semakin sedikit untuk membahas soal. Nah, jadi gimana kalau udah kayak gitu? Maka ketika terjadi seperti itu, maka soalnya tidak akan dibahas dengan baik, malas belajar, kemungkinan untuk tidak kompeten akan ada, seperti itu. Maka jagalah kesehatan. Dimulai tadi disiplin tadi, jaga kesehatan gimana? Olahraga, bangun pagi, tidur tepat waktu, makan tepat waktu, seperti itu. Karena jika kita tidak menjaga kesehatan, stres, pada hari H kita merasa stresnya meningkat, asam lambung meningkat, tidak akan konsen untuk menjawab 180 soal. Kayak gitu. Oke, semangat. Semua pasti bisa dilewati. Pasti, karena Allah atau Tuhan kita tidak akan memberikan beban di luar kemampuan kita. Karena ini memang harus proses yang kita jalani untuk mencapai kompeten agar kita bisa menjadi perawat-perawat yang dinanti-nanti oleh dunia, terutama Indonesia, terutama bagi keluarga kita sendiri. Oke, tips terakhir nih, selalu baca doa untuk orang muslim. Silakan baca untuk dipermudah oleh Allah. Allahumma yasir walatu asir, ya Allah permudahlah, jangan engkau persulit.
Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir wala tu'asir. Jadi kalau lagi senggang, mau tidur, silakan untuk baca doa ini. Dan bagi yang agama Nasrani atau agama lain bisa berdoa sesuai dengan agamanya dengan arti yang sama juga. Jadi intinya adalah berdoa dan berusaha. Oke, demikian untuk tips menghadapi persiapan uji kompetensi perawat 2024 tanggal 28 sampai 29 Juni 2024 nanti. Tetap semangat dan jangan menyerah. Salam kompeten, dunia menantimu nurse, dunia menantimu perawat. Kami tunggu kompetenmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.